Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tema firman kehidupan kita, mempercayai utusan-utusan Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, utusan adalah duta, yaitu orang yang disuruh atau ditugasi untuk mewakili atau menyampaikan sesuatu. Jadi kalau Paulus menyatakan kami ini utusan-utusan Kristus, adalah untuk menyatakan keabsahan legalitas mereka sebagai wakil dan yang diutus Kristus secara sah untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia di dunia ini. Rasul Paulus dan rekan sekerjanya diutus oleh Kristus menyampaikan hal penting, seperti yang disampaikan pada kalimat yang selanjutnya. Dalam firman kehidupan kita, ada dua hal penting yang harus disampaikan oleh Paulus dan rekannya, yaitu menasihati dan meminta umat manusia agar mau didamaikan dengan Allah. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Tuhan Allah menasihati umat manusia di dunia ini dengan perantaraan mereka. Mereka adalah utusan-utusan Yesus Kristus untuk menyampaikan berita tentang pendamaian dari Tuhan Allah. Pendamaian itu telah dilaksanakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus melalui salibnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Melalui para utusannya, Tuhan Yesus menasihati agar umat manusia memberi diri didamaikan dengan Tuhan Allah melalui pengorbanannya. Namun kita juga perlu berhati-hati dalam mempercayai setiap yang mengaku utusan-utusan Kristus, karena Yesus juga menyampaikan akan ada pengajar-pengajar sesat. Matius 7, 15-23. Dalam hal ini Yesus mengingatkan agar kita waspada. Senjata kewaspadaan kita adalah dengan mengenal ajaran yang benar, ajaran Tuhan Yesus. Kenali cara dan gaya hidup Tuhan Yesus, agar kita bisa membedakan sikap yang tulus dan sikap yang munafik atau sikap yang dibuat-buat. Dengan begitu, pengajar sesat tidak mudah menipu kita dengan ajaran-ajarannya yang salah namun memikat. Tuhan Yesus juga berkata, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat menyesatkan kita. Matius 24 ayat 24. Dalam hal ini Yesus berkata, janganlah kamu percaya. Matius 24 ayat 26. Untuk mengenal utusan-utusan Kristus, Yesus memberi dua kata kunci. Pertama, waspada, berhati-hati. Matius 7 ayat 15. Dan yang kedua, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Matius 7 ayat 16 dan ayat 20. Kita hanya bisa mengenal mereka dari hasil perbuatannya. Alkitab membantu kita untuk mengenali mana buah yang baik dan mana buah yang buruk. Buah yang baik ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Melalui firman kehidupan kita, orang percaya atau kita diingatkan agar berhati-hati dan teliti terhadap ajaran-ajaran yang kita terima. Marilah kita terus membaca dan mendengar firman sebagai sumber kekuatan. Firman kehidupan hari ini juga mengingatkan bagaimana hidup kita diubah, dibaharui, dan diselamatkan. Dahulu musuh Allah, namun kini telah menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Ini semua tidak terlepas dari kasih-Nya yang begitu besar. Karena itu firman kehidupan kita hari ini menyerukan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Allah yang langsung ambil inisiatif datang ke dunia ini agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal hanya kita dapat di dalam belas kasih-Nya. Kita diingatkan bahwa Roh Kudus membimbing kita untuk diperdamaikan dengan Allah. Karena kebenaran Kristus yang membenarkan kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan.
karena Engkau mengasihi kami. Engkau juga mengutus hamba-hambamu untuk senantiasa mengingatkan kami untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga mau melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia